Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita semua boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di kesempatan hari Minggu yang penuh sukacita ini, di tanggal 2 Februari tahun 2025, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kali ini akan mengangkat judul Tantangan di tahun 2025. Nah, firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yang berkata demikian. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami. Tuntun setiap kami Tuhan supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin khotbah ini agak terlambat ya, karena tahun 2025, khususnya bulan Januari itu segera akan berakhir. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita kembali merenungkan, merencanakan, dan membawa harapan cita-cita kita, bahkan pergumulan kita di dalam doa untuk tahun 2025 ini. Karena sebagaimana judul dari khotbah ini yakni tantangan di tahun 2025. Kedengarannya seperti ada pesimisme bagi beberapa orang. Tetapi ini realistis aja saudara ya. 2025 ada begitu banyak hal yang penuh ketidakpastian. Dan saya memandang bahwa itu adalah tantangan. Namun bukan berarti saya menakut-nakuti saudara. Tantangan selama kita hidup di dunia ini akan selalu ada tantangan. Akan selalu ada ujian. Akan selalu ada cobaan. Kalau saudara tidak mau mengalami tantangan, ujian, dan cobaan, maka mungkin ini waktunya saudara untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi selama kita hidup di dunia, setiap manusia, baik orang percaya maupun yang tidak, akan diperhadapkan dengan tantangan. Nah, setiap kali kita mau memasuki tahun yang baru, biasanya orang akan menggembar-gemborkan keinginan, cita-cita, harapannya di tahun 2025. Ada banyak orang pengen naik kelas di dalam mencapai sesuatu lah di tahun ini. Kalau tahun kemarin saya sudah berhasil, kalau tahun kemarin saya sudah mencapai satu level kehidupan tertentu, satu level sosial tertentu. Tahun 2025 saya mau lebih lagi. Saya mau flying high. Seperti burung Raja Wali. Dan begitu banyak jargon-jargon akhirnya yang muncul. Ya seperti biasalah di gereja-gereja. Biasanya ada gereja-gereja yang akan menggaungkan sebuah jargon setiap tahunnya. Misalnya tahun 2000 sekian, tahun pencapaian, tahun 2000 sekian, tahun keberhasilan, tahun 2000 sekian, tahun kemuliaan. Ada juga yang sedikit ke-Yahudi-Yahudian, jadi dicocok-cocokin. Misalnya tahun 2025 nih ya, biasanya dicari-cari persamaannya dengan tahunnya Yahudi. Persamaannya apa? Mulailah dibedah ya, kata per kata.
dari tahun 2025 itu mulai dibedah kata per kata. Oh, ini tahun 2025 ada makna rohaninya seperti ini. Lah itu sah-sah saja saudara ya. Saya tidak jadi masalah sih. Saudara mau menggaungkan jargon apapun ya itu terserah saudara. Yang saya mau ajak saudara saat ini ialah, ingatlah, jargon-jargon apapun yang hari ini digaungkan oleh gerejamu, oleh pelayananmu, tetap engkau akan diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Yang saya mau mengajak saudara hari ini adalah, ya jujur aja lah, tantangan itu datang dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita apa sih? Sudahkah kita hidup tetap lurus di hadapan Tuhan? Sudahkah kita tetap berjalan bersama Tuhan? Sudahkah kita tetap setia dengan Tuhan? Sudahkah kita sanggup memikul salib dan menyangkal diri dalam mengiring Tuhan? Itu ujian dari dalam diri kita. Atau kita mulai terseret dan terbawa dengan cara hidup orang di dunia ini yang penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, hawa nafsu, dan begitu banyak keinginan-keinginan di dalamnya. Sementara ujian dari luar itu banyak sekali, saudara ya. Tantangan dalam ya rumah tangga, di dalam dunia kerja, bahkan di dalam gereja. Setiap kita diperhadapkan dengan tantangan. Tidak sedikit orang yang menyerah kalah dengan kehidupan, kecewa dengan kehidupan, terbawa arus kehidupan, terpukul kalah oleh kehidupan, dan akhirnya kecewa sama Tuhan, kecewa sama pasangan, kecewa sama dunia kerjanya, tidak bahagia di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Mereka betul-betul terpukul KO oleh kehidupan ini, sehingga akhirnya nyungsep. Tidak sedikit yang karena stres jadi gila, tidak sedikit yang karena tertekan hidupnya akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah minggu ini bertujuan supaya saudara realistis memandang kehidupan ini. Jangan tertipu lagi dengan jargon-jargon yang memberikan harapan semu, tetapi makinlah melekat dengan Tuhan, Sang Juru Selamat, Gembala Agung, Sang Pembela kehidupan kita. Berjalan bersama Dia, Raja Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatnya yang menjaga aku." 2025 begitu banyak tantangan, akan terasa berat. Tetapi jauh lebih berat kalau saudara berjalan sendiri. Ini bisa menjadi sebuah general check up ya. Kalau hari-hari saudara berat menjalani kehidupan, itu bisa berarti hati, pikiran dan hidupmu sedang jauh dari Dia, dari Tuhan Allahmu. Kalau engkau merasa bahwa apa yang kau jalani tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, rasanya jiwamu kering kerontang, mungkin ini ya, hatimu menjauh dari Tuhan. Segaranya terasa hampa, tidak lagi ada sukacita, tidak ada lagi gelak tawa, tidak ada lagi damai sejahtera yang katanya melampaui segala akal itu sudah sirna. Sekali lagi, ini indikasi, kalau saudara tahu ya, indikasi misalnya saudara lagi kena demam, saudara tahu bahwa badan saudara akan mengalami panas dingin, panas tinggi, kemudian menggigil. Itu bisa diartikan, secara umum, secara general, aku sedang demam, aku harus minum obat penurun panas, katakanlah paracetamol, apapun jenisnya itu, atau ibuprofen atau apapun. Kalau saudara merasa kehidupan saudara berat menjalani hari-hari ini, rumah tanggamu sering cekcok dan seakan-akan menuju ke perceraian, dalam dunia kerja kehidupanmu
terasa berat, mungkin itu adalah indikasi hati, hidup, dan pikiranmu tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Engkau tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan saudara. Nas firman Tuhan berkata bahwa Ia senantiasa menyertai. Ia adalah Immanuel. Saudara yang banyak kali meninggalkan Tuhan. Saya juga terkadang merasakan seperti itu. Kekhawatiran yang berat, ketakutan yang berat, kecemasan yang berat. Karena apa? Karena saya selalu mengukur segala sesuatu dengan kemampuan saya. Saya selalu berpikir bahwa segalanya tuh harus ditakar dengan kekuatan saya. Yang adalah tidak salah juga sebenarnya. Tapi ada banyak kali hal-hal dalam hidup ini di luar kemampuan kita. Disitulah saya menyadari ketika semuanya di luar kontrol, di luar kemampuan saya harus datang kepada Tuhan. Berlutut menyerahkan semuanya di dalam doa-doa kepada Dia. Janganlah hendaknya engkau khawatir akan apapun juga, itu firman Tuhan katakan. Tapi naikkanlah semuanya itu di dalam doa sambil mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, kalau saudara merasa hidupmu hampa, gelisah, khawatir, ketakutan, tekanan, hatimu sedang menjauh kepada Tuhan, kembalilah kepada Dia yang akan memulihkan dan melegakan jiwamu. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan pikul itu sendirian, saudaraku. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan, kecemasan, apa yang jadi beban pikiranmu, serahkan kepada Tuhan. Izinkan Ia memikul bersama-sama dengan engkau. Bahkan justru Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk menanggung segala perkara bersama-sama dengan Dia. Ada satu hal penting juga di tahun 2025 yang saya ingin sampaikan kepada saudara ya. Hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku. Tuhan kita Yesus Kristus pernah menyampaikan di dalam Matius pasal 24 ya. Ini adalah sebuah peringatan tentang hari-hari ini yang saya juga melihat. Ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Matius 24 ayat 9, 10 dan seterusnya ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Jadi saudara lihat, kalau saudara merasa bahwa saudara hidup di tengah-tengah negara di mana banyak terjadi kasus intoleran di Indonesia ini, itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, saya ingat juga dulu tahun 90-an ya, 90-an akhir dan 2000 awal kalau tidak salah, ada begitu banyak orang yang karena Kristus itu mereka disiksa. Bahkan ada di antaranya yang dibunuh. Katanya demi agama. Tapi di sini sudah dikatakan, dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Betul, semua orang yang menggaungkan, yang hidup di dalam nama Yesus, biasanya akan dibenci, disesah, dianiaya. Tapi ingatlah saudaraku, itu memang adalah rencana Tuhan. Itulah tantangan yang akan terjadi hari-hari ini. Maklumilah, pahamilah. Kalau saudara ada di wilayah di mana ketika engkau berkumpul dan berdoa terus kamu dikepung oleh orang banyak, lalu diberhentikan ibadahmu, lalu disuruh untuk bubar dan sebagainya. Ingatlah firman ini sudah mengatakan. Yang kedua, ayat 10, 24 ayat 10, Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ingat, saudara bisa lihat sosial media hari ini. Banyak orang yang akhirnya murtad. Murtad itu meninggalkan jalan Tuhan. Meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah,
Ada begitu banyak contoh orang-orang murtad dan meninggalkan Tuhan. Ya, saya tidak ingin mendoakan yang aneh-aneh bagi orang yang murtad untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang benar, disertai Tuhan. Biar mereka yang murtad itu celaka, ditimpa kutuk. Enggak. Selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih ada di dunia ini, maka ada kesempatan Tuhan berikan. Tetapi kelak mereka yang murtad ini, kalau mereka sudah habis waktunya di dunia ini dan mereka tidak kembali kepada Tuhan, tidak bertobat kepada Tuhan, maka memang mengerikan apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai mereka di dalam kekekalan nanti. Karena ketika mereka mohon pembelaan kepada Tuhan, sama seperti Petrus ya. Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali dan kemudian ayam berkokok. Ketika Yesus bangkit, ia menemui Petrus. Dan ia bertanya 3 kali kepada Petrus. Sampai Petrus itu hampir nangis, saudaraku ya. Kenapa Tuhan sampai bertanya 3 kali? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Selama Petrus hidup, dia diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak seberuntung itu ya? Tiba-tiba saudara hari ini meninggal entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena apa. Di hadapan tahta pengadilan Tuhan, engkau memohon pembelaan Tuhan. Dan itu ada di dalam Alkitab saudara. Ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Bukankah itu ada di dalam Alkitab saudara? Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah aku sudah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Waduh. Bagaimana dengan mereka yang murtad yang meninggalkan Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Itu sakit saudaraku ya. Ketika engkau butuh pembelaan tetapi orang atau pribadi satu-satunya yang akan menjadi pembelamu tidak mengenal engkau. Itu adalah kenyataan yang pahit. Banyak orang murtad meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Ya, kita hanya bisa berdoa saja. Supaya Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka sadar dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kemudian yang ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, nabi palsu ini juga tantangan. Yang namanya palsu itu pasti mirip asli, saudaraku ya. Kalau yang palsu, yang terang-terangan jelas perbedaannya, itu bukan palsu sih ya. Itu memang beda aja. Yang namanya palsu itu pasti akan dibuat sedemikian mungkin mirip sama yang asli. Maka ada istilah barang KW. Ya, kualitasnya itu kualitas yang mendekati orisinil. Tetapi bahannya sebenarnya lebih murah dan diproduksi dengan quality control yang sangat ya rendah sekali. Mirip. Tetapi sebenarnya palsu. Asli kelihatannya tapi sebenarnya palsu. Itulah nabi palsu. Ini jadi tantangan bagi kita semua ya. Karena ada begitu banyak pengajar-pengajar firman Tuhan. Pengkhotbah-pengkhotbah di mana-mana. Baik dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Maupun di sosial media. Di dalam berbagai platform sosial media. Ada begitu banyak orang menyampaikan firman Tuhan. Tapi waspadalah saudaraku. Ada banyak nabi-nabi palsu. Sebenarnya kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara bisa menilai, saudara bisa membedakannya mana yang palsu sama mana yang asli. Saya mau kasih tahu bahwa yang asli, nabi yang sejati, itu akan selalu menuntun saudara untuk mengenal Kristus, mengikut Kristus. Sementara nabi palsu, kebanyakan mereka akan mengajarkan saudara untuk mencintai hal-hal yang kelihatannya rohani tetapi bukan Kristus.
mencintai dunia, hidup dalam berkat kekayaan. Tuhan dijadikan sarana untuk mencapaikan kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Bagi saya, ketika engkau tidak mengajarkan Kristus, pengenalan yang benar akan Tuhan, engkau palsu. Engkau setengah benar, setengah. Bahannya itu separuh asli, separuh palsu. Kelihatannya aja asli, sebenarnya palsu. Ini bagian kita untuk membedakan. Kalau pengajaran itu banyak fokusnya hanya kepada uang, harta, jabatan, kekayaan di dunia ini, maka saya pikir itu juga adalah palsu. Pengajarannya sejati akan membawa kita untuk mengenal Kristus, mengasihi Tuhan, serupa dengan Kristus, berkarakter Kristus, hidup dalam kebenaran yang sejati. Saudara ya, silakan bagian saudara untuk membedakan. Yang paling frontal yang saya lihat hari-hari ini, yang paling jelas itu ialah orang-orang yang terlalu banyak berkanjang dengan penglihatan dan dengan mudahnya menyampaikan nubuat-nubuat di sosial media atau mimpi-mimpi. Bagi saya itu adalah, maaf, kalian nabi palsu. Ya. Saya tidak begitu suka pengajaran yang berkanjang dengan penglihatan dan mimpi-mimpi yang tidak tahu juntrungannya. Lebih baik bagi saya, kitab suci kita sudah final. Ajarkan tentang Kristus. Berjalan dalam kasih. Di kantor bekerja dengan jujur. Dalam rumah tangga, cintai istrimu, cintai suamimu. Hargai pasanganmu. Didik anak-anakmu. Hal-hal yang realistis saja. Jangan yang tidak menginjak bumi semua, saudara ya. Yang aneh-aneh. Kok banyak orang suka ya, seperti itu. Ya, kalau ada pengajaran yang bicara COVID itu dari setan, 666 dan sebagainya, nonsen semua itu. Itu semua adalah pengajaran palsu bagi saya. Dan orang suka yang seperti itu, anehnya. Yang kontroversi kayak gitu. Jadi, bedakanlah dengan baik, Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 12, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini tantangan kita di 2025. Kebanyakan orang kasihnya akan menjadi dingin. Kasih menjadi dingin itu seperti apa sih? Ya, orang semakin masa bodoh. Ketika lihat ada keluarga atau orang-orang terdekat, katakanlah, yang perlu bantuan atau uluran tangan kita enggan memberikan pertolongan. Ya saudara ya, kasih kebanyakan orang mulai semakin dingin. Sesederhana apa sih? Sesederhana kalau ada teman kita gitu ya. Teman kita mengalami kedukaan, entah dia ditinggalkan suami atau ia ditinggalkan orang tuanya. Ketika kita berkunjung kepada teman kita yang berduka, itu adalah satu bentuk bahwa kasih kita tidak sedang dingin. Kita mungkin sibuk, tapi kita meluangkan waktu kita untuk berkunjung, memberikan ia semangat, ya, memberikan ia dukungan moral, materi dan sebagainya. Itu contoh orang yang tidak dingin kasihnya. Tapi kalau orang yang kasihnya dingin, segala sesuatu itu berpusat pada dirinya sendiri. Ya, semuanya males apa-apa males. Tidak ingin memberikan bantuan, tidak ingin memberikan pertolongan. Orang-orang yang mungkin di depan mata saja butuh pertolongan. Sesederhana apa sih? Saya juga sering mengalami ini. Misalnya ada orang jualan roti, orang sudah tua, kakek-kakek gitu ya di pinggir jalan yang sedang mengayuh atau sedang jalan kaki jualan roti. Saudara, dengan cara membeli roti itu saja, saudara sedang memberkati dia. Saudara sedang memiliki kasih yang tidak sedang dingin gitu ya. Artinya kasih semakin dingin itu, orang-orang sudah tidak punya kehangatan lagi. Tidak peduli satu sama lain. Mau kamu ngapain, mau apapun saya nggak peduli. Mau apapun terjadi denganmu, itu urusanmu. Itu kasih kebanyakan orang jadi semakin dingin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa supaya ini tantangan yang sedang terjadi, ragi-ragi dari luar ya, contoh-contoh dari luar ini, kita bisa
pasang barrier, kita pasang penghalang, kita pasang perisai supaya kita tidak terpengaruh dengan cara hidup orang di dunia yang penuh dengan egoisme, penuh dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini tantangannya harus kita hadapi di 2025. Apakah saudara siap untuk melewati tahun 2025 ini dengan penuh kemenangan? Ya, belum tentu. Kadangkala saudara pasti akan juga kalah. Tapi biarlah ketika engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Engkau ikrarkan lagi komitmenmu di hadapan Tuhan dan melangkah bersama Dia. Belajar dari kesalahan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan itu yang paling penting, saudaraku ya. Penyertaan ini akan menjadi kunci dari apa yang saya sampaikan di dalam khotbah ini, saudara ya. Menyadari penyertaan Tuhan itu yang paling sejati, yakni tumbuhnya iman, tumbuhnya keyakinan bahwa Tuhan menyertai aku. Iman yang sejati dalam kehidupan setiap orang percaya itu ialah aku percaya Tuhan menyertai aku. Tuhan akan menjadikan yang kukerjakan saat ini akan mencukupkan keperluan hidupku, keluargaku. Aku percaya apapun tantangan ke depan, aku percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kehidupan aku. Saudara boleh baca kisah pahlawan iman, katakanlah salah satu di antaranya Abraham. Kehidupannya adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Orang banyak memberikan bold ya, penekanan kepada keberhasilan Abraham. Tapi orang lupa, perjalanan Abraham itu penuh iman bersama Tuhan. Pelajaran seumur hidup. Jangan cuma menggarisbawahi bahwa Abraham itu kaya luar biasa. Bagi orang-orang yang hedon, yang hidup dalam pengajaran teologi kemakmuran, selalu menekankan tentang kaya-kayanya. Tapi mereka lupa bahwa penyertaan Tuhannya itu yang lebih penting. Ya, gak semua orang dipanggil menjadi Abraham. Dan kita gak boleh menjadikan Abraham itu sebagai patokan hidup kita. Izinkan Tuhan yang membentuk saudara sesuai dan seturut dengan rencananya. Saudara mungkin tidak akan menjadi orang sekaya Abraham. Gak semua orang. Bahkan gak ada pastor di Indonesia yang saya melihat jadi presiden hari ini. Kalau saudara mau bilang peaknya tuh Abraham. Abraham itu setara dengan raja-raja. Ya, mana saya nggak lihat ada pastor yang setara raja-raja di Indonesia ini. Saudara ya, tidak ada. Jadi jangan pernah menekankan dan menuntut orang untuk menjadi levelnya tinggi seperti itu. Yang paling penting itu izinkan Tuhan membentuk karaktermu. Sesederhana itu. Izinkan Tuhan untuk membentuk kehidupanmu. Mendewasakan engkau. Mau apapun akhirnya pencapaian di dunia ini itu gak penting. Yang penting Kristus dimuliakan dalam hidupmu dan rumah tanggamu dan keluargamu dan pekerjaanmu. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran firman. Tuhan tolong kami untuk hidup di dalamnya. Tuhan tolong kami karena kami tidak mampu. Tantangan di tahun 2025 ini berat, Tuhan. Baik dari dalam maupun dari luar kehidupan kami. Kami hanya mau menyerahkan segala kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami. Ketidakpastian apapun yang terjadi kami serahkan kepadamu sembari kami mempercayakan. Ini hidup kami. Ini rumah tangga kami, ini pekerjaan kami, Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin dan menyertainya. Mau dijadikan berhasil atau tidak, kami hanya percaya bersama Tuhan kami akan sanggup menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Shalom.